Apa? Ini, gue lagi mikir-mikir nih, merencanakan strategi bisnis. Jadi strategi bisnis itu kan harus ada perencanaannya. Ini banyak metode, pusing sendiri. Jadi mau pakai mana gitu. Oh, ya Jadi, cuma gampang. gampang, begitu ada kasusnya Iya, susah. sekarang kita ngomong-ngomong dulu. Iya, Kita iya. sudah ngobrol, mau disapa juga nih. Eh, Sobat GC yang lagi nonton di sana. oh ada di sana ya. Siapa deh kak? Halo Sobat GDC. Ya, ketemu lagi nih sama saya Coach Budi Dewo dan Coach Akbar. Coach Akbar lagi pusing Pusing. soal bisnis, saya juga pusing juga soal bisnis. Cuman coba-coba kalau lagi ngobrol sama-sama pusing, nanti kalau ketemu pusingnya bisa lebih lah, gitu ya. Jadi Iya, kita hilangkan pusing kita dengan ngobrol yang bergizi. iya Nah, bergizi, berguna dan bermanfaat. nah, Ya. atau penonton juga setelah dengar omongan kita yang tadinya nggak pusing jadi pusing gitu ya, yang tadinya pusing jadi tambah pusing. Ini nih ya kan, katanya nih ya, orang selalu bicara strategi bisnis, strategi bisnis, strategi bisnis. Bisnis itu harus punya perencanaan yang ini, terus ada yang rencanain pakai manajemen POAC lah dan lain sebagainya. Terus gue mikir-mikir nih, metode yang tepat yang mana ya? Kan kita punya macam-macam gitu kan. Yang paling gampang aja, misalnya bahwa sebuah strategi bisnis direncanakan sampai brandingnya, sampai launching produknya, ya kan? Mana yang duluan? Branding dulu, launching produk dulu, atau soft launching dulu, kan macam-macam itu. Pusing gue jadinya. Ada istilah soft launching, brand launching, launching, apalah itu namanya kan. Nah, itu. Jangan pusing. Strategi bisnis yang paling baik itu Hmm. adalah strategi bisnis yang dieksekusi. Iya, iya, iya. Jangan cuma dipikirin, tapi dieksekusi. Iya, iya, iya. Benar sih, benar, benar itu. Kalau lu mikirin planningnya dulu, segala macam dulu, ntar gak jalan-jalan, gak ada eksekusi, ya gak jadi bisnisnya. Nah, maka itu, ini kita nih mau ngadain launching sebuah produk. Nah, Produknya UMKM. nah, Ini udah 3 kali mundur nih. nah, Karena direncanain lagi. Udah gini-gini, tiba-tiba berubah lagi namanya. gak apa-apa. Gue juga baru bangun bisnis baru nih kan. Ah, Selain yang kita di sini nih, ini kan jasa nih. ah, Gue lagi bangun bisnis yang memang trading nih. ah, Tadi juga bingung mulainya dari mana. betul. Cuman kita tentuin dulu kita mau apa. Nah gitu ya. Mau trading apa, mau jadi apa. Dari industri ini misalnya, kalau buat trading itu industri ada manufacturnya atau eh, pembuatnya, ada penjualnya di ujung, ada end usernya, End usernya ya. vendornya, ada pengantarnya, ada segala macam lah. Di industri itu kita menentukan kita mau di bisnis yang mana, di segmen yang mana. Tentuin dulu itu, lo mau jadi apa di situ. Nah, kalau di UMKM ini kita tentu produsennya. Nah, Di sini udah jelas kan, clear nih. nah, Produsen bahwa dia membuat produk basreng sama oke. cireng. Nah, oke. Nah, balik lagi ke cireng kita. Basreng sama cireng nih. Udah punya nama. Nah, kan? Udah punya nama. Kebetulan namanya belum launching, jadi belum bisa gue kasih tahu nih namanya, ya kan? Nah, dia udah merencanakan nih 3 bulan yang lalu udah merencanakan untuk launching di bulan ketiga dari sesudah produksi dulu. Produksi yang sudah dijalanin nih ya dari perencanaan. Sesudah produksi, jadi bikin sampel sudah dilakukan. Terus mereka sudah bikin ini apa nih? Sampel ini udah dibagikan sama beberapa istilahnya customer lah ya, calon customer dan sebagainya, tesnya dia apa, jadi uji coba. Walaupun skup kecil karena kan UMKM ya, skupnya dia pakai dari keluarga, dari tetangga. Walaupun aku bilang sih jangan keluarga sama tetangga, kagak bisa nilai, kagak enak sama kita, apalagi kasih murah atau kasih gratis ya. Jadi coba orang-orang lain, akhirnya dia kasih lah ke orang-orang kelurahan ya, terus kecamatan. Kebetulan dia sedang bikin NIB karena sekarang
UMKM itu walaupun perorangan harus punya NIB, Iya, sekarang harus gitu. orangnya juga harus punya NPWP, Hmm. ya kan? Walaupun nggak bikin PT pribadi, tapi dia punya NIB dan NPWP. Oh. Nah, sekarang lagi mau masuk ke tahap, kemarin sudah masuk ke tahap halal. Cuma masalahnya sekarang dia mau launching nih, bingung gimana cara launchingnya, apa yang harus dia persiapkan, apakah dia harus bikin warung dulu sebagai kantor katanya gitu kan, ataukah dia jualan dulu nanti launchingnya katanya soft launching, apa namanya soft launching kayak apartemen kan ada soft launchingnya gitu, nanti grand launchingnya belakangan atau gimana, ataukah cari market dulu gitu, dia mikir tuh ya. Gue juga mikir karena apa, kalau dia mau jualan dulu belum punya merek, bingung dong gitu kan, apa yang mau di branding gitu kan. Sekarang udah punya merek nih misalnya, merek 3 kali gantinya, agak cocok lah, mau bikin halal nggak ada merek kan susah kan. Nah itu makanya, tapi dia mau branding, tapi dia nggak berani branding karena aduh branding mahal kata gitu. Ini mah ciri-ciri UMKM banget. Nih UMKM ini. UMKM itu cirinya satu adalah bisnisnya berdasarkan produk, kan? Iya produk dia. Padahal bisnis itu memberi solusi sama customer dari produk itu. Nah sekarang dia bingung produknya mau dikemanain kan gitu. Iya. Dan sebenarnya dia kasih solusi apa sama produk itu kepada customer. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi, dari situ mulainya. Apakah nanti brandingnya kayak apa, cuman solusinya apa. Misalnya gini, kalau dia punya pabrik bikin apa ya, produk basreng sama cireng nih kan. Basreng sama cireng itu kan beda. Misalnya dia itu berarti sebagai manufacturing, ya kan? Iya. Manufacturing itu fungsi apa, tugas pokoknya adalah membuat produk yang sebagus mungkin, seenak mungkin, pokoknya kualitasnya sebaik mungkin sesuai dengan solusi yang dia berikan ke target pasarnya. Urusan jualannya dia harus cari orang yang bisa jualan lebih bagus daripada dia. Iya ya, itu juga ya. Jadi iya, pabrik-pabrik besar itu yang namanya manufacture itu kerjanya cuma bikin barang. Yang jualan orang lain, bukan manufakturnya. Ya mungkin kalau perusahaan gede, dia bikin perusahaan sendiri untuk jualan. Tapi kalau UMKM ya nggak mungkin lah bikin perusahaan sendiri. Cuma dia fokusnya adalah ke situ. Dia cari orang yang bisa dia kerjasamakan untuk jualan. Dia kalau launchingnya adalah produknya untuk solusi mana, sementara dia sambil jalan cari reseller, cari orang yang bisa jualan. Gua ketemu reseller. Iya. Sebentar kah? Itu yang gue cari tuh, kata-kata itu dari tadi gua pikir apa ya. UMKM banyak kan rada-rada ini soalnya semuanya udah kerjain sendiri. Nah, gitu betul. Jadi katanya gini nih, alasannya menghemat modal. Justru dia banyak yang modal, dia udah bikin, dia harus bikin program marketing, dia harus ini segala macam. Jadi itu dia modalnya. Kalau dia fokusnya dibikin, diperbagus, packagingnya segala macam, dia serahin ke reseller, tinggal bagi resiko kan. Oke, ya. Bagi modal, bagi resiko. Iya. Reseller ya. Jadi di sini yang belum ada reseller ya. Jadi kita kasih masukan reseller ya. Jadi kan ini produk cireng basreng ini emang berbeda sama yang lain. Pertama basrengnya. Ini rasanya aneh-aneh. Ada rasa jambu. Iya, jadi ada tes jambunya gitu. Aneh kan? Aneh. Rasa apa lagi? Terus ada ayamnya, ayam apa yang kayak sate taichan. Jadi ayam tapi sate taichan, rasa sate taichan. Terus dia bikin juga ada rasa yang agak pahit-pahit sedikit. Rasa pare. Nah, itu tahu tuh. Iya, ada pahit-pahitnya sedikit gitu. Jadi berbagai macam rasa. Level pedesnya juga mulai dari tidak pedas sampai yang pedas banget. Nah, itu dia bikin juga varian itu. Jadi ada rasa buah, walaupun baru bikin jambu sama mangga. Jambu sama mangga gitu ya. Nah, waktu dia bikin itu dia udah riset belum? Katanya sih udah bagi-bagi kan, tadi udah dibagi-bagi ke orang. Cuma masalahnya dia bagiin ke tetangga, dia bagiin ke
keluarga. Nah semuanya gue bilang kalau kalau seperti itu, aneh bilang nih, itu pasti bilang enak. Sama saudara sendiri masa mau bilang enak, ya kan? Itu agak susah orang Indonesia. Tapi katanya sih juga udah bagi-bagi ke beberapa rekan-rekan yang di kelurahan lah, orang lewat apa sudah cobain gitu kan ya. Walaupun terkadang terlalu inovatif sampai dia lupa inovasinya itu dibutuhin orang apa karena. Nah itu betul juga ya, inovasinya dibutuhin orang enggak gitu ya. Ini selera orang bukan ya. Iya. Harusnya dia cari basreng seperti apa yang orang butuh atau yang orang inginkan. Nah, iya. Tapi orang lain belum banyak nyediain yang itu kan gitu. Jangan dipikir gue bisa bikin nih basreng rasa ubi bakar gitu kan. Wah kayaknya enak nih. Iya, itu juga ada nih, bukan ubi bakar, jagung bakar. Jagung bakar. Terus ini ada lagi bakso, ini saya bilang kebanyakan varian. Tuh. Barbecue, pedasnya level 1 sampai level 7 ya kan gitu kan. Ya kalau barbecue oke lah ya bilang gitu ya. Udah banyak juga, udah ada juga kan. Nah, tapi memang orang biasanya level 1 sampai 5 nih, ini sampai 7. Maksudnya belajar dari mie instan di Indonesia tuh. Instan mana lagi nih? Yang seleraku itu. Seleraku itu, misalnya seleraku itu, ya kan? Dia kan mendevelop macam-macam variannya setelah sekian tahun. Iya. Varian rasa ini. Namanya kan cuman kuah doang kan, rasa ini. Kemudian orang suka ada rasa ayam spesial kan, rasa ayam spesial. Banyak rasanya kemudian rasa bakso gitu ya. Baru mie goreng dibanyakin gitu kan. Setelah sekian tahun sudah melihat riset segala macam, baru variannya banyak. Iya, sekarang ada salah satu seleraku. Itu ada yang rasanya itu rasa Korea karena kan lagi in Korea kan. Itu inovasi produknya ini bukan sponsor ya, cuma nyontohin doang gitu. Jadi jangan terus tiba-tiba variannya langsung banyak. Coba dulu orang suka nggak udah bikin varian banyak. Varian banyak kan ongkos kan. Ya? Iya juga benar. Harus nyediain bahan baku. Itu orang nggak suka. Jadi ambil aja varian-varian tertentu dulu. Misalnya 3 atau 4 cukup lah ya kali ya. Atau 2 atau 3 ya cukup ya. Itu pertama, yang penting penetrasi pasar. Yang penting jalan gitu kan. Yang penting pemasarannya juga oke gitu kan. Sampai dia orang-orang udah suka yang namanya basreng atau cireng apalah itu. Original lah anggaplah. Udah suka brandnya udah nancep gitu udah suka. Baru bikin yang lain lagi. Orang kan makan basreng sama cireng nggak setiap hari. Betul. Basreng nggak setiap hari. Ya kan? Itu. Jadi jangan bingung sama launchingnya. Juga. Jadi jangan bingung sama launchingnya. Tapi lakukanlah cari reseller. Atau kalau dia misalnya istilah kasarnya dia cari orang lain, jangan dia sendiri yang jualan ya. Iya. Oke. Orang lain yang lebih jago jualan yang udah punya pasar dan udah tahu gimana penetrasi pasar dan edukasi pasar. Kalau misalnya dia taruh di toko gitu. Boleh aja taruh di toko. Iya. Tapi kan orang perlu diinformasikan. Ya harus taruh di toko yang mana nih yang jaringannya sebanyak Indonesia itu. Atau dia mau fokus di produk-produk UMKM, berarti dia harus cari toko-toko yang memang di produk-produk UMKM. Itu bisa juga mungkin di toko-toko yang kan yang produk-produk UMKM itu biasanya toko oleh-oleh. Atau toko oleh-oleh. Fokus aja dia kemana itu. Iya, 1 tempat, 2 tempat gitu ya. 2 ini dia produksi, dia taruh sana, yang jualan biar sana. Ya kan? Ya, itu dan dia tinggal mungkin kalau punya medsos, punya apa gitu, minta bantuan orang yang lebih mahir soal itu untuk menginformasikan apa sih, kenapa bisa jadi oleh-oleh gitu ya. Kenapa berbeda dengan oleh-oleh yang lain. Basreng cireng ini hanya ada di Jakarta Selatan, nyebrang sedikit ke Jakarta Timur nggak ada, misalnya begitu kan. Anak Jaksel kan jadi mungkin wah gitu ya, atau basreng anak Jaksel. Iya dah. Nggak usah nyender kita. Ya, tapi ini minimal 1 permasalahan sudah kita dapat nih.
Jadi toko oleh-oleh bilang fokus aja jualan, dia fokus dia produksi sebaik mungkin, kualitas dijaga, ya kan? Apalagi kalau ini mau keluar sertifikasi halalnya, ini kan membedakan juga kan? Karena banyak banyak yang UMKM belum sadar kan juga dengan sertifikasi halal. Kan udah wajib itu. Wajib sekarang dengan pemerintahan baru juga wajib. Ininya kepala badannya BPOM. bukan BPOM, ini ada khusus badan sertifikasi halal ini. Oh, ada yang Penjaganya kalau nggak salah. Ada satu bagiannya untuk pekajian ini ada satu. Aduh, itu salah satu tokoh Betawi kita yang jadi ininya kepala badannya. Lupa saya juga, kok lupa ya. Biasanya suka nonton ceramah dia nih. Ya, cukup inilah. Tokoh Betawi. Tokoh Betawi. Aduh, dulu lihat juga 212 sama Bibrijik. Nggak lihat satu. Gue nggak lihat 212 Oh, soalnya. ya, nggak tahu itu. Gue nggak tahu. Aduh, halal ya, halal kita cari halal. Halalnya bukan halal Indonesia kita cari. Badan penyelenggara jaminan produk halal. Oh. Nah, jadi ini pemerintahan yang baru ini sudah membuat sebuah badan yang namanya badan apa? Badan yang urusannya badan penyelenggara jaminan produk halal. BPJH. Bang Hasan, Haikal Hasan. Oh. Iya, abah apa dia? Iya. Ya kan? Dia dulu kritis tuh masalah-masalah kayak begini kan dari dulu. Sekarang dipakai dah. Betul. Semoga bener aja. Nah, supaya dia kerja sesuai yang dia kritisi dulu kan, gitu kan. Beliau kritis dulu waktu zaman rezim-rezim yang lama ini begini. Nah, sekarang beliau dikasih kesempatan sama presiden yang sekarang, kabinet yang sekarang, presiden memberikan kesempatan dibikinkanlah sebuah badan nih, badan penyelenggara jaminan produk halal. Khusus ya. Khusus. Jadi kita lihat ya, apakah kritisi-kritisi yang kemarin itu bisa diaplikasikan secara real di lapangan. Betul. Karena kan kalau Indonesia itu kan suka aneh. Iya. Apa yang disampaikan di depan media massa belum tentu. Iya. Di realnya. Iya, makanya Babe Haikal harus bisa nih katanya kan. Kata teman-teman, ayo Babe Haikal harus maju nih kalau begini dikasih kepercayaan. Mudah-mudahan nih semua produk kita mulai dari 2025 ke sana gampang cari yang halal. Tahu mana yang halal dan mana yang haram. Tuh. Udah kepampang nanti di setiap restoran. Halal, haram itu jelas. Jangan cuma ditulis nopok, nolak. Karena belum tentu haram. Belum tentu halal. Nopok, nolak belum tentu. Belum tentu halal. Iya. Karena di dalamnya masih banyak kriteria-kriterianya kan. Ada beberapa kriteria yang harus ini kan dipenuhi untuk menjadi jaminan halal. Itulah. Ya, mudah-mudahan saya bisa bantu nih saudara kita nih yang di UMKM ini. Nggak usah muluk-muluk dulu, fokus sama produknya, kembangkan produknya, berikan pemasaran sama orang lain. Atau memang dia misalnya mau ada saudaranya yang mau pegang atau silahkan gitu. Jangan dia berpikir di situ lagi. Ya. Oke. Siplah sementara itu dulu. Oke. Ntar musuhnya yang lain kita bahas di lain kesempatan aja. Oke. Sapa dulu dong. Hah? Tadi kan gue udah nyapa. Gini, sahabat-sahabat GDC. Nah, tadi saya udah bukan diskusi sih, ngobrol ringan aja sama Coach Bude. Akhirnya saya dapat 2 insight. Yang pertama reseller, yang kedua fokus sama produk. Ya kan? Produk termasuk tadi ngomongin juga sedikit tentang jaminan halal dari produk kita. Nah, besok-besok kita bicara yang lain lagi. Saat ini kita pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi sahabat GDC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.